Oke, selamat siang. Kami akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem urogenital. Berkelompok terdiri dari saya sendiri, Apridalova, dan Navaldi Fajian. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Dipandang dari sudut fisiologi, sistem urogenital dapat dibagi dalam dua unsur yang sangat berbeda sifatnya, yaitu sistem urinarius dan sistem genitalia. Akan tetapi, dipandang dari sudut embriologi dan anatomi, kedua sistem ini saling bertautan. Keduanya berasal dari rigi mesoderm yang sama di sepanjang dinding belakang rongga perut dan saluran pembuangan. Kedua sistem ini pada mulanya bermuara ke rongga yang sama, yaitu kloaka. Next. Oke. Lalu anatomi ginjal. Saluran kemih terdiri dari ginjal yang terus-menerus menghasilkan urin dan berbagai saluran reservoir yang dibutuhkan untuk membawa urin keluar tubuh. Ginjal merupakan organ yang berbentuk sistem seperti kacang yang terletak di kedua sisi kolumna vertebralis, yaitu Fries dan Wilson 2006. Kedua ginjal terletak retroperitoneal pada dinding abdomen masing-masing di sisi kanan dan sisi kiri. Kolumna vertebralis setinggi vertebra T12 sampai vertebra L3. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri karena besarnya lobus hepatis dextra. Masing-masing ginjal memiliki fasis anterior dan fasis posterior, margo medialis dan margo lateralis, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Mardan Anggur 2002. Next. Lalu ada hubungan sistem perkinihan dengan reproduksi wanita. Sistem urin adalah sistem organ yang produksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dua otot sphincters, dan uretra. Lalu yang akan dibahas selanjutnya yaitu yang pertama ginjal, kedua kandung kemih, lalu ada uretra, ureter, lalu yang terakhir bahan-bahan yang diekresi dan tidak diekresi ke dalam urin. Next. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Next. Lalu yang kedua ada kandung kemih. Kandung kemih dalam anatomi binatang menyusui adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Air kencing memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Navaldi. Baik, terima kasih Saudari Dea. Selanjutnya, uretra. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sinusitis dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya ureter. Ureter adalah suatu saluran maskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter dibagi menjadi pars abdominalis, pelvis, dan intravesikalis. Bahan-bahan yang diekresi dan tidak diekresi ke dalam urin. Komposisi urin normal, urin terutama terdiri atas air, urea, dan natrium klorida. Pada seseorang yang menggunakan diet yang rata-rata berisi 80-100 gram protein dalam 24 jam, jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah seperti berikut. Air 96%,
Benda padat 4%, terdiri atas urea 2%, dan produk metabolik lain 2%. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dua sistem urinaria primitif, pronefros dan mosonefros, mendahului pembentukan metanefros. Pronefros mengalami involusi pada minggu kedua, dan mesonefros menghasilkan urin pada minggu kelima, serta mengalami degenerasi pada usia 11-12 minggu. Kegagalan pembentukan atau regresi kedua struktur ini dapat menyebabkan anomali perkembangan sistem urinaria definitif antara minggu ke-9 dan 12. Tunas ureter dan blastema nefrogenik berinteraksi untuk menghasilkan metanefros pada minggu ke-14. Ansa Henle sudah berfungsi dan terjadi reabsorpsi, namun nefron-nefron baru terus terbentuk sampai minggu ke-36, dan pada bayi prematur, pembentukan nefron tersebut berlanjut setelah lahir. Pada manusia terbentuk 3 sistem ginjal yang berbeda, agak saling tumpang tindih dengan urutan dari kranial ke kaudal selama kehidupan dalam kandungan, yaitu pronefros, mesonefros, dan metanefros. Yang pertama rudimenter dan tidak berfungsi, yang kedua mungkin berfungsi dalam waktu yang pendek dalam masa janin awal, yang ketiga membentuk ginjal tetap. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.